Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan kami berempat di Selasa Berbagi. Pastinya setiap hari Selasa jam 5.15 waktu Indonesia Barat, itu artinya waktunya kita berempat untuk berbagi cerita, lalu juga ada hal-hal yang kita mau sharing sama kamu semua. Dan Selasa Berbagi udah pasti waktunya juga untuk kita ingetin kamu. Udah belum sih hari ini kamu membantu teman-teman di sekitar kamu? Atau mungkin kadang-kadang kita mikir ya, orang yang kita bantu tuh mungkin jauh banget dari kita. Mungkin orang-orang yang kita bantu itu harusnya ada di dekat-dekat kita. Cukup dengan buka mata, buka telinga aja sih sebenarnya untuk tahu keadaan mereka. Dan jangan lupa juga untuk berbagi Injil, karena mungkin ada orang-orang atau saudara yang belum pernah dengar kebenaran dan saatnya untuk mereka bisa dengar Injil melalui kehidupan kamu. Dan kita juga mau ingetin kamu juga untuk yuk saat ini menjadi bagian dari Pijar TV untuk sama-sama kita mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV, karena setiap donasi yang teman-teman berikan itu akan membantu apa yang dilakukan oleh Pijar TV, yaitu menyebarkan Injil hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Caranya mudah, kamu bisa transfer dana menjadi bukti dari donasi kamu ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan mungkin kamu yang nonton acara ini lewat Facebook atau mungkin lewat tirannya di YouTube, kamu mungkin nanya, sebenarnya Pijar TV itu bisa saya saksikan di mana sih? Kamu bisa lihat Pijar TV, bisa nonton siaran-siaran Pijar TV di Transvision di channel 778 atau lewat streamingnya di www.pijar.tv. Dan kami juga mengundang kamu juga untuk bisa dapetin merchandise Pijar TV. Kamu bisa beli berbagai macam merchandise Pijar TV lewat toko online-nya atau online store-nya yang terdapat di Shopee ataupun Tokopedia. Kamu tinggal mampir ke Tokopedia, Shopee, dan cari Pijar TV dan kamu akan dapatkan berbagai macam merchandise menarik di sana. Dan juga ada flash disk atau USB pengajaran dari Pendeta Esra Soru dan juga Dr. Bambang Nursena. Dan hari ini dekorasi yang indah ini tentunya karena kita disupport oleh Inside Unlimited. Nah, itu dia. Ini. Di sini ada kata-kata happiness is homemade. Apakah Anda sudah bahagia hari ini? Kalau kamu beli bantal ini di Inside Unlimited, kamu akan selalu diingatkan bahwa kebahagiaan itu kita yang buat sebenarnya. Bukannya Tuhan. Lebih itu. Hah? Bukannya Tuhan. Ya. Oh, Tuhan. Kita lebih banget ke dalam hati. Oke, saya Joe Octavianus dan juga ada teman saya, ada Peter Chris, ada Randy Chandradinata, dan juga ada Raguel Lewi yang akan nemanin kamu sampai 1 jam ke depan. Topik kita hari ini adalah tentang okultisme. Aduh, hari gini loh ngomongin okultisme. Padahal waktu kita mikirin ya tema apa nih yang akan kita buat nih hari ini. Terus kepikiran, karena ini bukan mikir gitu aja sih tiba-tiba ada. Karena ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Pijar TV yang pertanyaannya itu berhubungan sama okultisme atau penyembahan-penyembahan yang wah, emang ada yang hari ini masih nyembah roh atau menggunakan roh-roh lain gitu ya untuk mendukung kehidupan mereka. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke, langsung aja kita tanya sama Om Chris. Biasanya kan El atau Randy gitu kan. Sekarang Om Chris dulu. Om, kasih tau kita deh, mungkin bisa cerita dulu okultisme itu apa dan pernah pengalaman apa nggak sih yang berhubungan sama okultisme pada waktu mungkin pelayanan jemaat atau pribadi? Okultisme sendiri mungkin dalam arti sempit ya. Kalau pakar definisi itu kan kalau di tempat ini kan L gitu. Nah, harusnya memang giliran dia. Ya, gua nggak perlu harus ngambil lapaknya orang ya kan. Itu jadi biarlah. Tapi mengawali biar ada gambaran sedikit. Paling okultisme adalah sepanjang yang saya tahu itu ngomongin hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang rahasia dan berhubungan dengan sesuatu yang supernatural. Dan biasanya kalau setelah berangkat dari situ, dari apa yang kita tahu tadi, itu akan mengarah kepada kayak ilmu sihir, kayak magic, hal seperti itu, roh-roh yang ada di sekitar, kayak gitu. Itu yang banyak terjadi gitu kan. Nah, dan kemudian ketika ketambahan isme, ya berarti kan ada paham atau ada pengajaran gitu kan tentang hal ini. Ya udah banyak orang kan kayak tertarik dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya gitu kan. Selalu mencari tahu yang lebih besar dari dirinya gitu kan. Dan kemudian ketika menolak keberadaan Tuhan gitu kan, atau kemudian menyamakan Tuhan dengan keberadaan supranatural yang lain, aku pikir terjadilah okultisme ini ya gitu syirik, kan. Ya, syirik. Hah? Dosa syirik.
apa lagi? Iya, bener. Menduakan Tuhan kan ada. Oh iya, orang Petamburan ya, saya tahu. Ya, Sorry telat. Artigan. ya gitu yang saya tahu demikian. Jadi ada orang-orang yang mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu tertentu ini tentang hal-hal yang supernatural, kuasa-kuasa yang melebihi dari dirinya sendiri dan kemudian mempercayainya, bahkan mungkin sujud dan menyembah dia gitu kan, karena menganggap bahwa ini kuasa ini luar biasa gitu kan. Bahkan mungkin bisa jadi menganggap bahwa ini juga sama seperti Tuhan yang mendatangkan kuasa, mendatangkan hal-hal yang dia sendiri nggak bisa jelasin tapi menguntungkan bagi dia, dan mungkin dengan jalan yang kadang-kadang merugikan orang lain, nggak peduli, yang penting mendapatkan dirinya keuntungan dari hal ini sih. Oke, nanti kita tanya lagi tentang cerita-cerita di Alkitab mungkin, atau hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab tentang okultisme ini sendiri. Gue mau nanya dulu sama El dulu. El, lu sendiri di zaman kayak gini kan kata-kata okultisme tuh kayaknya udah mulai langka, ya nggak sih? Ya. Tapi lu pasti pernah ketemu nggak sama hal kayak gini di pelayanan lu atau di jemaat? Satu, kita harus ngerti bahwa langka bukan berarti nggak ada. Betul. Percaya atau nggak, masih ada. Oke, by definition yang gue pelajarin, okultisme itu ada dua. Sorry, perbaikin posisi dulu. Yaitu kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang kepercayaan bahwa eksis kekuatan yang supernatural, eksis kekuatan yang misterius yang tidak kita mengerti. Dan yang kedua, definisi berikutnya adalah tentang studi atau praktik seni okult. Jadi bisa dibilang gini, saat seseorang rata-rata ngomong okultisme berarti dia seakan-akan sedang mempraktikkan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu pagan, ilmu-ilmu nyembah pohon dan sebagainya, gitu-gitulah. Dan walaupun itu kelihatannya terlalu zaman purba banget tapi itu masih terjadi. Ada beberapa, gue nggak bilang agama ya, ada beberapa kepercayaan yang masih memuja barang, dan bahkan sampai detik ini walaupun mungkin buat orang-orang yang sudah sekolah tidak pakai, fenomena-fenomena seperti babi ngepet masih ada di beberapa tempat. Makanya sampai sekarang pun beberapa orang kalau misalnya ya udah ntar malam gue nyalain lilin deh, itu orang masih kebayang lumayan gitu. Santet dan sebagainya itu masih ada. Iya. Dan bahkan rumah-rumah berhantu itu pun secara urban legend masih ada. Gini, kalau boleh jujur, studi-studi ini masuk kategori dalam kalau bahasa Inggrisnya pseudoscience. Jadi ini ilmu pengetahuan yang miring lah, ilmu pengetahuan yang bukan ilmu pengetahuan mainstream, karena ilmu pengetahuan mainstream itu membutuhkan logika yang berdasarkan bukti, evidence. Kalau ini nggak ada evidence-nya kadang-kadang. Makanya sampai sekarang itu beberapa orang masih gemar. Dan gini, yang paling mengerikan dari okultisme, especially di Indonesia, itu bukan cuma soal ilmunya, karena di mana-mana sebenarnya ilmunya itu ada. Cuma fakta bahwa orang Indonesia, minta maaf kalau kedengaran kasar, rata-rata orang Indonesia mentalnya masih pramodern, masih percaya hal-hal seperti itu. Makanya rating tertinggi dalam film-film film-film sinetron atau itu adalah bioskop, yang yang okultis. Nah, ini yang dibenci sampai begitu banyak anak-anak Indonesia yang teredukasi. Sebel banget. Ini saya nggak usah banyak ngomong, bahkan banyak emak-emak masih suka gitu kok. Hati-hati, ntar kalau misalnya mau ke WC numpang dulu, misi masih ada yang kayak gitu. Dan itu terjadi di kota besar loh, kota Bandung itu banyak kayak gitu. Di Bandung loh. Iya, sorry gue sebut, gue banyak lihat soalnya. Tempatnya Bang Jo. Gue lihat itu dengan mata kepala gue sendiri. Misi, gue pakai, emang ada apa di sini sih? Kan sopan dia, permisi maksudnya. Iya, permisi sama siapa? Siapa tahu ada penjaga toiletnya, El. Iya, penjaga toiletnya nggak punya kaki. Waduh. Siap. Dan bahkan penglihatan-penglihatan masih ada. Gue nggak bisa memisahkan okultisme dari sisi-sisi anak-anak indigo. Indigo itu adalah anak-anak yang menurut definisi pseudoscience mereka punya kemampuan untuk bisa melihat hal-hal nggak harusnya mereka lihat. Itu anak-anak indigo. Beberapa bisa ngelihat roh. Dan dulu gue nggak percaya,
Tapi setelah lihat dengan mata kepala gue sendiri, mau nggak mau ya di depan mata agak susah juga nggak percaya. Banyak orang ilmuwan barat bilang misalnya, itu tidak ada, itu cuma ini dan sebagainya. Gue cuma bisa bilang gini, lu bilang nggak ada karena lu hanya neliti di Amerika. Kalau lu pergi ke daerah Asia, Thailand, Jepang, Vietnam, Indonesia, lu mungkin bisa punya perspektif berbeda soal okultisme. Karena prinsipnya gini, kadang hal-hal sihir itu semakin dipercaya, mereka kan semakin kuat. Semakin nggak dipercaya, kekuatan mereka makin melemah. So, ini bahwa realitanya seperti apa memang belum ada scientific yang sampai bener-bener pelajaran banget. Beberapa scientific ngerasa, ini biasa aja. Tapi apakah itu dipercaya di Indonesia dan apakah banyak orang ngalamin? Yes, itu iya. So, bahkan ntar tunggu yang lain dulu, ntar kita jelasin lebih panjang lagi. Ya kadang-kadang orang kan denger acara ini mungkin mikir, aduh kok temanya okultisme, tapi masalahnya di Indonesia sendiri ya, hal itu tuh ada. Dan banyak. Iya. Gini, kita ini kan Pijar TV ini kan kita syuting di Jakarta ya. Mungkin Jakarta daerah-daerah kami mungkin udah nggak peduli hal-hal gitu. Tetapi kalau mengerti bahwa Pijar TV ini salah satu saluran yang dampaknya sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, pasti para penonton Pijar TV ngerti banget maksud kami. Iya itu, makanya kita angkat tema itu tuh karena ada gitu loh di daerah Indonesia itu Exist. ada. Bahkan setiap penerimaan CPNS itu pasti ditemukan ada jimat yang dibawa pada waktu mereka ujian CPNS gitu. Wah, juara tuh. Itu selalu ada. Bahkan beberapa waktu tahun lalu sempat ada perdebatan hukum apakah santet bisa masuk undang-undang pembunuhan apa enggak gitu loh. Wow. Itu susah tuh. Susah Iya, tuh. karena nggak bisa dibuktiin. Karena nggak bisa dibuktiin. Ren, lu gimana Ren lihat fenomena ini Ren? Ya kalau di Indonesia ya tepatnya ya. Mungkin kalau di Jakarta enggak, tapi di daerah-daerah itu udah pasti gitu loh. Karena banyak kali mulainya kan dari agama suku. Kalau agama Yahudi sendiri kan Israel selama ini kan yang kita tahu ini adalah satu suku bangsa yang dikhususkan bagi Allah. Jadi yang namanya praktek-praktek sihir, okultisme itu kan benar-benar ditentang habis-habisan dan mereka melindungi diri mereka dari bangsa-bangsa lain yang punya budaya-budaya yang juga okultisme. Israel ini benar-benar dikuduskan gitu loh, dipisahkan. Nah, tapi yang menjadi dilematis adalah ketika kekristenan adalah satu kalau mau dikatakan agama yang mengajarkan, memerintahkan untuk memuridkan orang lain untuk menjadi pengikut Yesus. Sehingga apa? Kalau Israel itu melindungi diri mereka dari budaya-budaya asing yang juga bicara okultisme, mereka membentengi diri mereka gitu, tapi kekristenan justru berusaha untuk masuk ke daerah-daerah yang ada agama suku di sana. Benar. Dan akibatnya yang terjadi dilemanya adalah bagaimana kekristenan dengan kultur yang sudah ada itu bisa kekristenan itu bisa asimilasi, bisa bercampur. Mungkin lebih tepatnya redeem itu culture yang sudah ada, yang menebus gitu. Bukan artinya jadi kalau against culture pasti kontraproduktif, pasti akan banyak pertentangannya. Tapi kan kekristenan ini berusaha untuk meredeem culture, tapi sebelumnya pasti akan ada memilah-milih mana sih yang masih bisa masuk ke sini, mana sih praktik-praktik yang ternyata ini sudah dikatakan okultisme dan sebagainya. Nah, itulah yang menurut gue pasti akan jadi satu dilema juga gitu loh. Tidak semudah hitam dan putih. Ini boleh, ini nggak boleh. Nah, belum tentu bisa kayak gitu. Betul. Nah, makanya karena ada momen-momen pasti ada gray zone-nya, ada zona abu-abunya di mana pasti akan kayaknya ini masih boleh deh. Kayaknya ini bisa kok di redeem tadi culture ini dengan budaya Kristus gitu, dengan pengajaran Kristus. Nah, di dalam itu semua makanya kenapa masih ada orang Kristen yang juga percaya akan hal-hal tersebut? Karena backgroundnya dari agama suku tadi, dan mungkin ketika itu dipandang sebagai ini mah masih bisa kok, masih bisa ditolerir kayak gitu. Sehingga
sampai hari ini kita akan temukan bahkan yang mereka yang dari daerah biasanya, kalau pengalamanku pribadi, lalu datang ke gereja, dimuridkan di sana, ya akan ada momen-momen pelepasan itu gitu loh. Karena prinsipnya adalah seperti ini, kalau seseorang itu bicara tentang okultisme, mereka percayakan hal itu, mereka bawa jimat, roh-roh nenek moyang gitu loh. Kuasa-kuasa kegelapan itu sadar maupun enggak tuh ada di dalam dia loh. Gitu. Betul. Sehingga ketika terang itu, Tuhan itu mau intervensi di dalam hidupnya, itu pasti ada manifestasi. Gitu, dan makanya banyak ditemukan mereka Kristen, mereka dari daerah gitu. Tapi ketika mulai dimuridkan, mereka diajak untuk buka hati, Roh Kudus untuk menerangi hatinya, itu akan terjadi sih manifestasi seperti itu gitu. Dan gua rasa kekristenan sampai hari ini akan selalu berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan seperti itu, kayak gitu. Nah, ini relate sama pertanyaan lu tadi. Ini ada pemirsa Pijar TV juga nanya. Kan di Indonesia ini kan ada banyak banget pengajaran agama yang tuh disatukan dengan adat istiadat gitu kan. Nah, terus gimana dengan adat yang bertentangan dengan apa yang firman Tuhan ajarin sebetulnya gitu loh. Misalnya dari cara memakamkan jenazah atau cara menghormati nenek moyang kayak di satu daerah di Indonesia gitu kan, ketika mayat itu sudah jenazah sudah ada, dibiarkan sampai nanti ada kekuatan magis yang akhirnya membawa dia sampai ke bukit tertentu gitu. Hal seperti itu yang ada. Nah, Emang ada ya? ada. Nanti kita bisa cerita itu di belakang layar soal itu. Nah, itu gimana nih cara kita untuk bisa gimana ya menerangkan bahwa ini adalah hal yang ya tadi ya, kita nggak bisa pisahkan hitam dan putihnya memang. Tapi gimana kita bisa share kebenaran itu dengan baik ya? Makanya memang ini akan menjadi satu dilema etis sih sebenarnya ya. Kalau udah masuk ke sini akan ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau bukunya Richard Niebuhr tuh bilang ya, buku dikit dong. Ada beberapa pandangan Kristen mengenai kultur yang sebelumnya sudah ada, agama suku dan sebagainya. Salah satunya Christ against culture. Nah, itu dengan jelas udah ditolak mentah-mentah deh. Semua yang berbau budaya suku masa lalu tolak aja. Betul. Ya kan? Tapi akibatnya apa? Kekristenan nggak akan bisa kemana-mana sih di daerah situ gitu. Paling akan ada satu gereja yang memegang paham itu, dan gereja-gereja suku yang lain akan against dia kayak gitu. Tapi yang menarik itu tadi ada satu yang disebut satu lagi namanya Christ of the culture. Jadi bagaimana ya tadi kita bisa menemukan Kristus di dalam budaya-budaya tersebut. Tapi jatuhnya nanti akan sangat kompromi gitu loh dengan hal tersebut. Nah, tapi yang ketiga Christ the culture reformer tadi, redeemer, Christ the culture redeemer. Bagaimana kita memilah-milih mana nih budaya yang masih bisa dipertahankan tanpa harus dibuang seluruhnya. Tapi kalau sudah ada nilai-nilai yang dirasa bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita harus tinggalkan itu. Nah, tapi kan dalam proses memilah-milih itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Ada proses yang terjadi di situ, ada tanda kutip negosiasi mungkin, ya kan, mana yang masih bisa dipertahankan dan tidak. Dan tapi nanti tolak ukurnya aku percaya sih kalau kita setiap dari pribadi lepas pribadi, mau apapun latar belakang sukunya, jimat apa yang dia pernah pegang, atau bahkan kan ada orang yang dia nggak tahu bahwa dia tuh punya kuasa gelap di dalam dirinya dari bapaknya mungkin, kakeknya, diturunkan kepada dia nggak tahu. Tapi begitu dia buka hati untuk Tuhan, berasa tuh baru berasa panas tiba-tiba. Panas. Kok tiba-tiba ada yang mau keluar dari dalam dirinya, bisa muntah lah. Merupakan manifestasinya ya. Ada benda apa yang keluar dari paku. Paku, waduh, itu ajaib banget dah. Iya, kalau keluar paku, kayu bisa bikin bangunan gitu. Nggak, ada yang kasih pendapat lain mungkin dari apa yang tadi Randy udah share? Itu terjadi aja. Terjadi memang. Yaudah, silakan. Lo mau bisa percaya atau nggak percaya, memang masalahnya itu mau ada gitu sekitar kita. Mau percaya nggak percaya, kepercayaanmu nggak ada hubungannya sama realita kadang kan. Realitanya emang ada. Bener. Intinya gue sih bilang, mau apapun culture-nya, asal orang itu buka hati aja buat Tuhan. Tuhan yang akan nyatakan. Nggak akan ada orang yang sampai udah terima Yesus, pelayanan, ujung-ujungnya mati, masuk neraka. Kenapa?
ada yang belum dilepasin. Nggak mungkin. Iya. Kalau dia udah buka hati di dunia, pasti udah beres semuanya. Cuma masalahnya kadang orang nggak sungguh-sungguh buka dirinya untuk Roh Kudus intervensi gitu loh. Kuasa-kuasa kegelapan itu diangkat daripada dia gitu. Nah, ada pertanyaan nih. Gimana pendapat kalian waktu Tuhan ngizinin momen-momen seperti pada waktu Musa bisa ngelakuin praktek-praktek okultisme yang mirip dengan ahli sihir Mesir, gitu kan, dalam rangka membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, apakah itu tampak rancu, malah bahwa dalam agama Kristen juga ada apa ya, kayak output yang mirip dengan output seperti ilmu sihir di Mesir gitu? Ada yang mau ngasih pendapat dari hal ini? Sihir di Mesir? Iya. Kan waktu Musa kan gitu kan, ada pertandingan itu, ingat nggak? Mas Kris lah itu. Pertandingan Antara Musa. Pertandingan antara Musa dan Korah, Datam, Abiram. Dengan ilmu sihir yang dua itu, ular makan ular. Oh, yang di itu di dua pertama ya. Kalau menurut saya okultisme itu, nah definisi okultisme itu terjadi dengan ilmu sihir. Masalahnya Musa bukan ilmu sihir. Musa datang bukan dengan, dia tidak bisa sihir, tapi dia datang dengan nama Tuhan. Dia nggak bisa sihir, tapi orang lihatnya gini, tongkat dilempar jadi ular, jadi jauh, jadi tangan jadi kusta. Bukan jadi ular, jadi jauh kan dilempar. Karena gini, kalau misalnya benar begitu, Yesus juga melakukan ilmu sihir dong, kan dia membayar jadi anggur sebenarnya. Tapi ini menarik bahwa yang dilihat dari Musa itu, walaupun orang sekilas ngelihatnya sebagai ilmu sihir, memang ada perubahan. Tidak mengubah kenyataan bahwa sebenarnya Musa tidak bisa sihir sebenarnya. Tapi yang lakukan itu Tuhan yang dijanjikan. Kalau Musa yang lakukan itu sebenarnya bukan okultisme, tapi Yahweisme sebenarnya. Karena ilmunya bukan dari dia. Tidak ada catatan bahwa dia mempelajari ilmu sihir. Tapi okultisme kan karena dia mempelajari sihir, tapi ini bukan sesuatu yang dia pelajari, itu sesuatu kuasa yang diberikan. So, saya rasa itu masuk teologi sebenarnya. Kalau bagi saya secara pribadi sih nggak banyak yang mesti ditanyain ya. Karena pada akhirnya gini, saya menemukan bahwa ilmu sihir dan kuasa yang dari Tuhan itu punya satu perbedaan, doang perbedaan, tapi kontras banget. Setiap kali ilmu sihir akan selalu ada tumbal. Oh ya. Itu yang gue pelajarin. Tapi ini yang saya perhatiin. Saat ilmu sihir itu minta tumbal sama kita, justru yang dari Tuhan malah ngasih tumbal buat diri kita. Wow. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Ini menarik sih sebenarnya sih. Justru kalau ilmu sihir kita ada di giving position. Kita dapat, tapi kita harus memberi, dan anaknya bisa sakit apa. Tapi yang terjadi malahan kalau Tuhan memberi. Kita nggak memberi pun Tuhan masih memberi. So saya rasa ini perbedaannya, bahwa ada ketulusan yang besar saat ada sesuatu yang lahir dari Tuhan. Tuhan memang minta hidup kita, tapi Dia minta hidup kita tidak seperti seorang penyihir meminta hidup kita. Ada tanda tangan, ada sakit dan sebagainya. Dia minta hidup kita secara sadar. Makanya kadang memang sebenarnya, maaf, bukan mau memojokkan, tapi ada beberapa praktik-praktik gereja yang mau serahkan hidupmu untuk Tuhan, sambil nangis gitu. Iya, sebenarnya itu kadang valid nggak valid juga. Karena sebenarnya yang Tuhan ingin berikan, yang Tuhan minta adalah saat kamu memberikan hidupmu secara sadar, bukan secara lagi subconscious kamu terbuka nangis-nangis dan akhirnya kamu harus kasih secara logika, secara perasaan, secara roh kamu. Karena firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi, kekuatan dan sebagainya, dengan bakatmu. So bagi saya, untuk teman-teman tahu, ini perbedaan jelas. Bahwa kalau ada yang teman-teman nanya gimana, ya saya akan tanya, ini faktanya. Tuhan tidak meminta, malah memberi. So, ya itu. Ya itu yang paling kontradiktif, yang betul. Om Kris gimana Om? Punya tanggapan Om dari Alkitab Om? Tanggapannya adalah
bahwa ini kan konteksnya Mesir dan Musa. Nah, sejarah mengatakan demikian bahwa okultisme dimulai di Babilonia, the old Babilonia. Setelah air bah gitu. Air bah gitu kan. Setelah itu sampai Tower of Babylon kan gitu kan. Nah, itu ada budaya okultisme di sana semua gitu kan. Sampai pada zamannya Abraham dan kawan-kawannya, Mesopotamia. Nah, situ kemudian pusat okultisme pindah ke Mesir. Mesir itu juga kuat okultismenya, sihir dan segala macam. Kita ngomongin sihir tadi kan. Itulah sebabnya di Mesir ada begitu banyak ahli sihir, ahli jambi dan kawan-kawannya. Nah, dalam konteks Musa melawan para ahli sihir, itu untuk menunjukkan bahwa okultisme, your magics, itu ada batasnya. But kuasa Allah yang maha tinggi itu tidak ada batasnya. Haleluya. Gitu. Nah, saya tunjukkan ayatnya supaya saudara-saudara percaya ya. Kan kita kan percaya gitu kan, bantu saya prok enggak. Ini bantu saya buka Alkitabmu kan gitu kan. Nah, ini kita Musa di hadapan Firaun nih, kita lihat nih kan. Dan demikianlah diperbuat Musa biar cepet. Nih. Musa pergi menghadap Firaun, Exodus atau Keluaran 7 ayat 10. Lalu mereka berbuat seperti yang perintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular, bukan menjadi jauh gitu kan. Dilempar jadi jauh, jadi ularnya jalan-jalan gitu. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir. Mereka pun berbuat yang sama dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular seperti sama, tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Nah, ini sudah ditunjukkan bahwa mereka bisa berbuat sama, tapi kuasa daripada yang di belakang Musa ini kan, kita ngomongin backingannya siapa gitu kan. Yang di belakang Musa ini kan, yang memberikan kekuatan kepada Musa itu lebih kuat daripada Mesir. Nah, mereka bisa berbuat, tapi ada batasnya, dan itu pun dimakan. Nah, kemudian lagi itu yang pertama nih, sampai sejauh mana? Di tulah yang pertama itu Musa mengubah air jadi darah kan. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berkeras, podo wae, sama saja, yang kamu punya pun aku bisa bikin gitu kan. Jadi saya nggak ada kekuatannya. Tulah pertama. Tulah kedua pun ngomongin yang sama. Ketika nih pasal 8 atau 7, tapi ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan di tanah Mesir. Sama, Firaun pun mau berkeras kan, sama aja gitu kan. Kawan-kawanku juga bisa. Nah, tulah ketiga pun ngomongin hal yang sama gitu kan. Ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk kepada manusia dengan benar. Jadi sampai di ketiga si ahli itu membuat dan tidak bisa. Ini kan menarik kalau tadi ngomongin soal sampai kata gitu kan, kemudian sampai nyamuk gitu kan. Itu menarik. Berarti ada batasannya. Ada batasannya dari kuasa yang mereka miliki. There's a limitation. Tadi bilang memberikan nambahin statement dari Pastor Randy tadi, ketika kalau terima Tuhan itu yang dalamnya pasti akan kalah, bukan keluar dengan sendiri, ada batasannya. Nah, ini Musa dan Harun itu bukan berbuat yang sama, tetapi Tuhan sedang menunjukkan kedikdayaannya dia, kemahakuasaannya dia, bahwa nggak terbatas. Yang kalian percayai dewa-dewa Mesir itu kan ini kan kontes superpower, kontes supernatural gitu kan. Dari dua supernatural ini kan itu ada batasannya.
Itu yang menurut saya teks ini mengatakan demikian, bukan Musa meniru, tapi Tuhan sedang memberi pesan kepada orang-orang Mesir yang menguasai ilmu sihir, dan mereka pasti takjub kan, waduh keren banget itu kan, dan kemudian tongkat dimakan gitu kan, wah segala macam, wah podo aja sama, sampai kemudian nyamuk yang ketiga tadi gak bisa bikin, waduh gitu. Itu memberi pelajaran kepada Musa. Itu bukan berarti kemudian kita mengizinkan kita untuk berbuat sihir, tidak. Tapi, kita percaya Tuhan bisa berbuat apa saja, gitu kan. Dan tadi El juga mengatakan bahwa Dia memberi, tidak ada tuntutannya, gitu kan. Ini untuk menunjukkan bahwa aku berkuasa. Dan diantara semua itu, semua tadi hal-hal yang di dunia ini yang katanya berkuasa dan bisa berbuat apa saja, kalah di hadapan kemahakuasaan Tuhan. Mantap sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Gimana nih pendapat kalian nih, teman-teman semua nih, dengan orang-orang Kristen ya, yang seringkali berusaha untuk ngelangkauin penjangkauan melalui film-film, tapi cara penjangkauannya adalah lewat film-film yang kontennya okultisme, dengan menyamakan konsep kayak tumbal gitu. Nah, untuk gampang kasih analogi tentang datangnya Yesus untuk tebus dosa kita, sama seperti ilmu hitam minta tumbal untuk kasih kita selamat. Karena kalau buat Pijar TV, film seperti itu kan salah satu cara menjangkau yang baik sebetulnya gitu. Tapi terkadang ada banyak pikiran-pikiran yang kontroversi dengan menggunakan analogi okultisme dalam penginjilan. Alasannya bisa macam-macam. Salah satunya mungkin kayak, takut kesambet lah kalau misalkan nonton kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman punya pendapat gimana nih? Gimana? Maksudnya pertanyaan, sorry belum. Kan ada banyak cara nih sebenarnya untuk ngelakuin penjangkauannya sebetulnya kan. Salah satunya adalah mungkin dengan cara bikin film yang berhubungan, yang ada kontennya itu ada okultisme. Buat gunanya apa? Ya kalau misalkan itu bisa membuat orang jadi lebih mengerti tentang kontennya. Apakah konten itu okultisme tapi ujungnya memuliakan Tuhan apa enggak? Kira-kira. Jadi ini filmnya rohani kan? Iya, jadi intinya gini nih. Kayak sinetron itu. Ada orang-orang Kristen yang berusaha melakukan penjangkauan dengan film-film yang kontennya okultisme, dengan nyamain konsep tumbal, gitu kan ya. Konsepnya gini, untuk gampang, supaya bisa memudahkan untuk kasih analogi, datangi Yesus untuk tebus dosa kita. Nah, itu intinya. Walah, menembus dosa kita. Iya, untuk gampang kasih analogi, datangi Yesus untuk tebus dosa kita, sama seperti ilmu hitam minta tumbal untuk kasih kita keselamatan. Nah, karena kalau buat Pijar TV, film seperti itu kan salah satu cara menjangkau yang baik sebetulnya, betul ya. Nah, tapi kadang-kadang nih suka ada aja orang-orang mikirnya gini, itu nggak inilah pikiran kontroversial dan segala macam gitu loh. Gini, saya nggak berani menghakimi karena begini loh. Setiap kota itu punya budaya masing-masing, sehingga kadang kalau saya cuma bisa bilang gini, kalau misalnya memang gara-gara film itu nama Kristus dipermuliakan, kenapa jadi mengerti kayu salib, walaupun kadang mainnya agak kontroversi ya, saya nggak bisa bilang apa-apa sih. Kenapa? Karena gini, jelas di Jakarta ini nggak bakal kena. Kalau bakal bikin orang lebih bertanya-tanya, kok Tuhan sekejam itu? Tapi kalau ini bisa membuat seseorang malah jadi makin mengerti, walaupun jujur, kalau dari pendapat gue pribadi, ini agak beresiko sebenarnya ya, agak risky ya. Seakan-akan kita mikir kok Tuhan sama roh jahat hampir sama ya. Saya jujur dengar awal kepikiran kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata orang di pinggir kota ternyata membutuhkan cara-cara kontroversi seperti ini untuk beberapa daerah, ya itu memang membutuhkan hikmat Tuhan. Mungkin memang setelah berdoa, mungkin ini cara yang paling kontroversial tapi paling menarik perhatian, bisa apa? Karena gini, zaman dulu nggak usah di Jakarta juga ada kontroversi, tapi kontroversi berbeda. Bikin ibadah KKR di tempat dugem, itu juga kontroversi. Walaupun in a different way. So saya nggak bisa menghakimi bahwa kontroversi yang satu lebih buruk dari kontroversi yang lain. So gue adalah you pray, cek hatimu seperti apa. Apa kamu memang pengen untuk mengerti hal itu? Karena gini, ada satu doktrin keselamatan tuh banyak, tapi ada satu doktrin keselamatan yang dari Anselmus namanya, dalam bahasa Inggris itu
penal substitution. Jadi itu bagaimana manusia itu berdosa, ngutang ke Bapa di surga. Yesus Kristus itu mati, ngutangnya bayarnya ke Bapa. Tapi kalau dari gue sih ya, gue tidak akan pakai cara itu. Gue akan lebih pakai cara orang, pakai analogi orang bayarin makan. Lebih pakai cara analogi yang lain yang lebih simpel, lebih mudah dicerna, yang lebih nggak pakai kontroversi. Karena mungkin misalnya kayak gue lagi makan, tiba-tiba ada hamba Tuhan kan, ada orang bayarin makan. Pas mau bayar, misi mas udah dibayarin sama yang itu. Terus gue tinggal bilang bahwa, hey, hanya karena saya nggak bayar makanannya bukan berarti makanannya gratis. Tapi karena ada orang bayarin bagi saya. Nah, kedua, begitupun juga salib. Hanya karena saya bisa masuk surga gratis habis ini, bukan berarti karena dosa saya nggak ada yang bayar. Bukan berarti dosa saya tuh dosa saya tuh masih ada. Simply ada orang membayar untuk mati bagi dosa saya. Nah, ketiga, apakah karena kamu habis ditebus, habis dibayarin makan, apakah kamu pesan makanan lagi? Bisa nggak? Bisa aja. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bahwa si pentraktir itu berarti menghargai kamu, mengasihi kamu, menaruh kamu dengan nilai yang tinggi. Begitupun juga orang. Kalau misalnya bisa nggak kamu habis diselamatkan berdosa lagi? Bisa aja. Tapi bukan untuk itu kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan supaya kamu mengerti bahwa yang menyelamatkan kamu, peduli sama kamu, menaruh nilai tinggi di hidup kamu, dan mengasihi kamu. Kalau saya akan avoid pakai cara kayak gitu. Ya tapi sepertinya gini, orang tuh nggak harus cepat-cepat juga untuk judging sesuatu gitu ya. Karena seringkali juga kita bisa menggunakan segala macam cara untuk kita bisa jangkau orang gitu. Intinya seperti itu. Betul. Beneran, kalau menurut lu sendiri kan? Ya jadi emang sebenarnya kata kuncinya kan kontekstual ya. Betul. Bagaimana caranya message dari film tersebut bisa sampai kepada orang-orang yang menyaksikan. Mungkin kalau buat sebagian orang melihatnya kayak kok kontroversi banget sih ini film gitu, nggak dapat. Tapi mungkin buat beberapa orang lain mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu loh, dengan Yesus lewat film itu gitu. Jadi gue sependapat sih sama El bahwa mungkin gue harus nonton dulu filmnya kayak gimana kali ya, baru bisa nilai. Cuma kalau denger kayak gini belum bisa kasih gambaran lebih jauh. Nanti abis ini filmnya di-share aja, Bang. Minta link downloadnya. Minta linknya dong. Kita tonton rame-rame gitu kan. Ya, oke. Nah, ini juga ada banyak banget ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama okultisme, berhubungan juga dengan praktek gereja juga di dalamnya. Contohnya adalah tentang doa pelepasan, gitu, atau mengusir roh jahat sama diri seorang, atau kayak doain rumah gitu ya, yang ada isinya gitu kan. Nah, apakah ini bisa dibilang semacam kayak okultisme yang mengatasnamakan Tuhan gitu loh? Karena di dalam Imat 20:27 dibilang bahwa kegiatan okultisme yang umum dipakai dalam agama bangsa-bangsa Kanaan itu kan merupakan kejian bagi Allah dan dilarang sama Tuhan gitu ya. Nah, itu kenapa sih gereja katanya masih mempraktekkan hal-hal itu? Jadi apakah doa pelepasan, apakah doa melepaskan roh jahat itu adalah sama seperti kita melakukan okultisme mengatasnamakan Tuhan? Enggak, karena Yesus sendiri yang suruh. Simpel itu. Iya. Yesus yang suruh loh. Di Alkitab kok nggak, di Alkitab Yesus yang bilang kok bahwa kamu akan bernubuat dan setan pun bisa tunduk sama kamu di dalam dan rasul-rasul pun melakukannya. Dan Yesus ngasih ke kita kuasa untuk menginjak kalajengking, kuasa di bumi. So, bagi saya itu konteks yang sangat berbeda. Ya, mungkin yang harus diluruskan tuh cara berpikirnya ya, untuk membedakan yang mana ini harus disebut okultisme, benar-benar bahwa mempraktekkan roh jahat di dalamnya. Dan satu lagi adalah mempraktekkan apa yang Tuhan mau gitu loh. Ini kayak twisted juga Roh Kudus gitu kan sebetulnya kan. Coba Om Kris bisa bantu nggak Om Kris untuk bisa menerangkan ini Om? Ada banyak ayat soal mengusir setan gitu kan. Mengusir setan gitu kan, ada banyak itu. Ada banyak Matius 8:16 ya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh jahat itu, dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kemudian
Ditanyakan sama orang-orang Farisi nih, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan gitu kan. Nah itu kemudian Yesus juga berkata, ini gimana orang satu nama kok saling mengusir ya, nggak mungkin gitu kan. Kayak dibilang, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya, sebab itu mereka yang akan menjadi hakimmu. Jadi Yesus pun melakukan hal yang sama, mengusir setan. Tapi kembali begini, tujuan menjadi motivasi, selalu menjadi titik tolak bagaimana kita menilainya. Kadang-kadang kayak anak-anak sekewa itu juga kan berhubungan dengan okultisme juga kan. Dia pasti mengusir setan juga, memakai kuasa setan juga kan gitu kan. Lebih kuat mananya setannya gitu kan. Nah, untuk keuntungan siapa? Kalau Yesus dalam artian ketika dia memperlengkapi, ini kan bukan tujuan utama. Dia bukan tujuan utama, kamu akan jadi Ghostbuster. Gitu bukan kan? Kamu akan jadi penangkap hantu kan? Bukan kan? Yeah. Kamu akan menjadi saksiku kan? Di Yerusalem itu kan, Samaria sampai ke ujung bumi gitu kan. Dia mengatakan demikian. Dan untuk itu diperlengkapi. Ada banyak ayat mengatakan kamu akan diberikan kuasa gitu kan, dalam namaku, mengusir setan dalam namaku. Bahkan di akhir zaman katakan banyak orang yang akan mengusir setan dalam namaku, aku tidak mengenal engkau. Berarti memang terjadi banyak mengusir setan ini dalam nama Tuhan, tapi dalam nama Yesus terus nggak dikenal. Bisa. Nah itu menarik kan. Berarti kan dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau gitu kan. Karena tadi bukan tujuan utamanya itu bukan untuk mengusir setan, terus kemudian terima job untuk membersihkan rumah dari hantu, itu kan gak lucu gitu kan. Ada gitu hamba Tuhan spesialis Ghostbuster mengusir hantu gitu kan. Kan nggak gitu, karena bukan itu tujuannya ketika Tuhan memperlengkapi kita gitu kan. Bukan juga buat apalagi dikomersilkan gitu kan. Bukan itu tujuannya, nggak ada wah kamu kenal nggak ya ada hamba Tuhan yang ini ya, yang punya kekuatan itu, pernah berurusan dengan roh jahat. Kagak gitu mainnya. Mainnya ya adalah bahwa semua orang diberikan kuasa. Bahkan lo sendiri pun. Aku gitu kan kalau ada orang yang nanya, Mas Kris pernah ngusir hantu nggak gitu kan? Kan nggak mungkin aku jawab enggak gitu kan. Aku jawab iya. Tetapi kamu nggak perlu orang lain untuk mengusir hantu, aku bilang gitu. Lo bisa juga mengusir hantu. Setiap anak Tuhan diperlengkapi untuk itu, gitu kan. Aku bilang kepada mereka, gini, kalaupun kamu nggak tahu caranya, kamu pakai rumah itu, ruangan itu, kamar itu, kamu puji Tuhan di sana, menyingkir itu, kayak gitu. Keberadaan gelap itu karena ketiadaan terang. Dan ketika terang hadir, gelap akan sumingkir, akan menyingkir dengan sendirinya. Aku gitu sih, pahaminya demikian. Iya, karena ada cara berpikirnya gini, ketika kita misalkan melibatkan kayak pengusiran roh gitu loh, pelepasan kayak gitu. Itu tuh kayak, oh ini berarti mereka pakai roh juga yang lain untuk mengusir roh lain gitu loh. Ya Roh Kudus sih bener. Iya, tapi jadinya pemikirannya gitu, ini ada praktek sihir juga kah di dalam gereja? Karena hal-hal ini mungkin ada satu yang tidak lazim di satu aliran tertentu, tapi ini merupakan hal yang memang sebetulnya ada di dalam firman untuk melakukannya gitu. That's why jangan dijadikan fokus di situ. Iya, itu. Kalau itu jadikan menu utama, ya bubar. Menu utamanya adalah memuridkan kan gitu. Iya. Tapi ya tadi Dr. Randy tadi bilang kita pasti akan ketemu, tapi kita akan cari mana kan nggak gitu. Emang kita Ghostbuster gitu kan, bukan pakai ektoplasm gitu kan, bukan gitu kan. Gitu kan kita ketemu ada di belantara gitu kan, ketemu dengan orang yang ternyata dia ada masa lalunya terlibat dengan okultisme. Ya nggak mau kita berhadapan dengan itu. Masa kemudian kita gentar? Saya nunggu dulu ya. Aku tak telepon Pastor Randy. Aku ada di Kalimantan, Pastor Randy ada di Jakarta. Nah ini harus kita lurusin nih. Keyakinan bahwa sebetulnya kita sebagai orang percaya itu punya kemampuan bukan karena kitanya, tapi karena ada Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita untuk mengusir roh jahat itu. Gimana Ren bisa meyakinkan itu kepada orang-orang bahwa kalau lu percaya Yesus sebetulnya yang lu nggak perlu tanggi lagi hamba Tuhan untuk melakukan hal itu karena kita bisa gitu loh, karena Tuhan yang memampukan sebetulnya Ren. Ya di satu sisi aku juga banyak dengar pengalaman ya ketika ada seseorang mungkin seperti yang Bang Jo bilang tadi, ada film-film
Ini beda sih, konteksnya beda. Jadi ada orang yang, ini pengalaman nyata nih, nonton film kesaksian tentang seorang yang punya ikatan dengan kuasa gelap, lalu dia dijamah Tuhan, akhirnya itu kuasa gelap lepas daripada, dan orang yang baru saya menonton itu, dia praktekkan kepada dirinya sendiri. Masa sih bisa? Dia doa, dia tumpang tangan, dia tahu di dalam dirinya tuh ada semacam jimat yang ditanam. Dia tumpang tangan di sini. Dia doa dalam nama Tuhan, perutnya panas gitu. Dan akhirnya muntah keluar tuh. Bisa. Tanpa bantuan siapa-siapa. Tanpa bantuan siapa-siapa gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang, oh harus panggil si ini dulu nih, baru roh jahatnya bisa menyingkir atau gimana. Tapi memang aku pribadi menyarankan kalau misalnya kita mau pelayanan kemana nih yang berhubungan sama kuasa gelap. Kalau kita mau berangkat ke sana, jangan sendirian. Kita ajak tim untuk kita bisa saling cover. Kayak gitu. Makanya Yesus muridnya diutus berdua gitu loh. Jangan juga jadi kita kadang bisa jadi sok jagoan juga kan. Wah, gue emang ahlinya nih, ya kan, roh Tuhan bersama gue. Akhirnya jadi sombong. Nah, itu bisa jadi celah juga kan buat iblis gitu. Jadi ada bagusnya kita juga datang dengan sesama anak Tuhan dalam satu tim, kita layani bersama-sama gitu, dan itu akan bagus sih kayak gitu. Jadi penyerahan total, datang bukan karena nama kita gitu kan. Kalau sudah jumawa gitu kan, datang dengan nama kita gitu kan. Wah, mana setan iblis gitu kan. Ada di depanku tak libasan kan. Itu udah apa, ngajak nantangin kan, nggak gitu gitu kan. Sikap hatinya kan nggak gitu gitu kan. Sikap hatinya nggak gitu. Penyerahan total kepada Tuhan, sehingga hanya Tuhanlah yang ada di depan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita, dan siapapun yang berhadapan dengan kita akan lari dengan sendirinya karena bukan kita yang berhadapan dengan mereka. Betul. El, gimana El kalau misalnya lu sendiri El untuk ngasih ngasih penjelasan El ke, ya apalagi saat ini kan udah banyak orang juga udah mulai, karena digital juga orang udah mulai nggak percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Itu tapi tetap nyata kan sebenarnya kan di dunia ini saat ini gitu. Tapi gimana cara lu memberikan keterangan buat anak-anak muda sekarang supaya mereka juga sebetulnya punya kuasa untuk bisa menaklukkan hal-hal seperti itu? Agar mereka mengerti mereka punya kuasa ya. Ya kunci nomor satu, mereka harus tahu dulu apa yang firman Tuhan bilang, bahwa mereka diberi kuasa. Bukan itu, kuasa itu tidak didominasi atau tidak dimonopoli oleh para pembesar-pembesar, tapi mereka juga punya. Dan yang kedua, nggak ada salahnya kita sharing pengalaman kita. Gue dulu juga pernah dimintain orang untuk doain rumah, karena kata doa rumahnya ada sesuatu. Orang yang nggak bisa tidur di situ. Gue tuh dulu belum jadi hamba Tuhan kok, belum jadi pendeta kok, bingung juga gimana doain, dan takutnya kan ntar gue berdoa tiba-tiba iblisnya ketawa-ketawa kan malas juga kan. Fair enough. Gue juga bingung mau ngapain gitu, akhirnya gue cuma bisa datang, gue pinjam minyak urapan baby oil siapa gitu, gue comot dari mana gue nggak tahu. Gue cuma datang di ruangan itu dan bilang, Tuhan, dalam hati gue bilang gini, kalau ini iblisnya sampai pergi, ini bukan karena gue ya, this is because of you ya. Akhirnya gue berdoa, dan doa gue pun juga menyiratkan bahwa memang secara hati dan secara mulut gue menyerahkan ini semua pada Tuhan. Gue berdoa bahwa Tuhan, kalau ini sampai gue datang sini bukan sebagai gagah-gagahan gue datang nih sebagai satu pribadi yang kau telah tebus. Saya tidak sempurna, tapi kau bisa pakai saya. Dan kalau misalnya ini sampai kosong, bersih rumahnya, ini karena engkau. Saya rasa penyerahan itu sesuatu yang sangat terbaik. Dan gue inget gue cuma netesin minyaknya di ubin, kagak kayak orang yang di 1, 2, 3, woyo song sama woyo, kayak gitu-gitu. Kayak disinfektan gitu ya? Nggak disemprot, gue cuma netesin di ubin dong, tes gitu. Terus gue pikir, mulai hari ini dalam nama Yesus, tempat ini milikmu, tempat ini bersih di dalam nama Yesus. Udah, kagak ada tuh kayak di ngebasin suaranya dalam nama Yesus. Kagak ada gue kayak gitu. Gue khotbah aja nggak kayak gitu kok. Besok tiba-tiba orang nanya, bro, thank you ya, bokap gue tidur nyenyak banget malam itu. Pergi. Ya. Apakah karena gue? Clearly not. Tapi
Kalau teman-teman nggak percaya, nggak apa-apa juga sih. Tapi saya mau kasih tahu, akan ada waktunya Tuhan izinkan kamu ngalamin hal itu. Dan di situ kamu akan tahu. Di situ juga bisa membangkitkan iman kamu bahwa siapa Tuhan yang sebenarnya. So, someday kalau kamu kejadian kayak gitu, saya cuma mau kasih tahu, ingat kata-kata saya. Kamu nggak percaya, ya nggak apa-apa juga. Belum, memang kadang untuk mempercaya hal gitu butuh waktu. Tapi semakin kamu hidup, semakin kamu belajar, semakin kamu dewasa, semakin kamu lihat banyak hal-hal tidak masuk akal di kepala kamu akan menyadari bahwa memang dunia spiritual adalah dunia yang real. Saya harus ngakuin hal itu. So, kalau kamu nggak percaya, kalau itu bisa malah bikin kamu jadi nggak bisa ngelihat apa-apa, that's good. Tapi kalau someday Tuhan tiba-tiba izinkan kamu untuk berada di posisi kayak saya, ya coba ingat kata-kata saya aja. Ya, sama mungkin hal-hal yang paling penting sebetulnya daripada cuma sekedar tanpa meremehkan maksudnya ya, sedar untuk percaya pada roh-roh yang seperti itu adalah untuk kita bisa memperdalam pengenalan kita akan Tuhan sebetulnya. Betul. Karena kita justru dengan kita mengenal Tuhan, kita justru jadi punya punya hal yang lebih mengerti bahwa apapun keadaannya, apapun yang saya hadapi, saya tahu bahwa kuasanya Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa apapun dalam dunia ini. Gimana Ren? Kalau misalnya lu sendiri ngelihat kita untuk kita bisa memperdalam pengalaman kita dengan Tuhan, memperdalam pengenalan kita akan Tuhan itu, kita bisa terangin sama mereka untuk itu tuh penting banget loh untuk lu bisa punya waktu dengan baik sama Tuhan itu. Bukan karena kewajiban agamawi, tapi memang itu adalah sesuatu yang lu butuhkan dalam kehidupan lu. Iya, gue teringat akan satu kisah di Alkitab ketika ada seorang ahli tenung yang bisa meramal, lalu dia mengikut Paulus dan berseru-seru, oh inilah abdi Allah yang maha tinggi, dengarkan dia. Seakan-akan gereja banget, orang baik nih, orang Kristen gitu kan. Tapi lama-lama Paulus terganggu juga, kenapa sih nih orang kayak gini? Iya. Dan ternyata di balik itu dia ada satu roh kan di dalam diri dia. Yang lewat roh itu banyak orang yang memakai jasanya, ya kan, supaya mereka memperkaya dirinya dengan ramalannya dia, si perempuan ini. Dan akhirnya Paulus usir dia gitu. Artinya ketika seseorang itu ada di sekitaran gereja, lalu seakan-akan memuji-muji Tuhan, itu nggak jaminan juga loh. Kalau dia nggak benar-benar buka hati, dia isi hatinya dengan kebenaran firman Tuhan, dia izinkan Roh Kudus untuk tinggal di hatinya, ya mau dia keliaran di gereja juga roh jahat itu tetap ada, gitu loh. Makanya penting di sini untuk kita benar-benar buka hati sama Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk tinggal di sini, roh kebenaran itu, sang terang itu di dalam kita, maka yang gelap itu akan minggir. Tapi jangan pernah lupa, kalau sehabis itu nggak ada follow up-nya, yang lebih jahat akan datang kepadanya. Jauh lebih powerful, jauh lebih jahat. Maka dari itu pentingnya pemuritan, pengenalan akan Tuhan, gitu loh. Terus diisi dengan kebenaran, supaya apa? Yang jahat itu tidak mendapat tempat kembali di dalam dirinya. Nah, seringkali yang terjadi adalah orang sudah merasa bebas, sudah merasa lepas, tapi nggak diisi firman. Yang terjadi apa? Roh jahat itu bisa kembali lagi, dan bahkan lebih jahat dari yang sebelumnya. Kayak gitu. Om Peter, boleh Om share Om? Pengenalan akan Tuhan itu penting sekali untuk sebuah orang agar mereka nggak cuma terintimidasi sama hal-hal yang mereka lihat, okultisme, roh jahat segala macam. Tapi kita justru mesti memperdalam pengenalan akan Tuhan. Oh iya, tentulah itu hal yang sangat penting banget, bahwa kita mengenal karakter Tuhan, mengenal bagaimana Dia berkarya, bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan orang-orang percaya atau manusia pada umumnya. Dan kita bisa melihat gambaran Tuhan, kita melihat kepenuhan Allah itu kan dalam diri Yesus Kristus. Dan kita bisa perkenalkan kita bisa ajarkan kepada teman-teman yang kita kasih, kepada kawan-kawan kita, sesama orang-orang percaya, sama pengikut Kristus gitu kan. Ini loh, Kristus Yesus, sejarah mengatakan gitu kan, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, dan Dia berkuasa atas semuanya. Kenali Dia lewat firman Tuhan. Ini Tuhan yang sama, kita melihat kepenuhan Tuhan
dalam diri Yesus Kristus nyata-nyata ada di sana. Dan kita, oh iya, wah Tuhan ternyata bisa berjalan di atas air. Dan dia bisa memampukan orang juga yang percaya padanya untuk berjalan di atas air gitu kan. Dan juga dia bisa menenangkan badai, berkuasa atas badai. Bisa mengubah air menjadi air anggur gitu kan. Terus kemudian bisa melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang dari hal yang kecil, dari beberapa potong ikan dan beberapa roti gitu. Itu orang harus melihat kemahakuasaan Tuhan kalau dalam konteksnya okultisme ini dan kuasa-kuasa ini. Dan dikatakan di sana bahwa Tuhan melakukan semuanya itu demi kemuliaan Bapa. Bahkan bukan demi nama dia sendiri. Justru karena dia demi kemuliaan Bapa diberikanlah nama dan segala nama pada dia. Kan gitu. Itu kan mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita nanti punya Tuhan diberikan kemampuan, Tuhan kasih kita kuasa itu dan kita bisa melakukan semuanya itu. Dan Tuhan berkata, akan bisa melakukan hal yang lebih daripada aku, hal yang besar daripada aku. Loh, kita tahu bahwa ngikutin teladannya Yesus aja mengembalikan semuanya kepada Bapa di surga gitu kan, yang mengutus aku gitu kan. Apalagi kita gitu kan. Bukan karena kita pengen mendapatkan sesuatu. Keuntungan ini karena kita dikdaya sakti, karena Roh Kudus dalam kita gitu kan. Terus, seperti Simon itu kan, Simon the Magi gitu kan bilang, harganya berapa supaya aku bisa melakukan hal yang seperti itu? Aku harus setor berapa? Itu kan sikap seperti itu kalau kita nggak tunjukkan dengan benar, nanti yang lain-lain akan ikut seperti itu. Aku pengen dong Pastor Randy, aku pengen punya kuasa seperti kamu. Ketika nempelin ke batuknya, ke dahinya orang jatuh gitu kan, itu keren banget. Nah kan itu loh, orang nggak tahu ketika kenal siapa Yesus, bagaimana dia berkuasa, menggunakan kuasanya, tujuannya apa, demi apa. Nah itu alasan semuanya itu kurang. Oh iya, dan kemudian relate kepada perjanjian lama Tuhan yang Maha Dahsyat tadi. Lihat itu Mesir Musa tadi. Nah itu perlu memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan, itu juga perlu sebagai salah satu daripada atribut atau karakternya. Oke, ini kita udah mau 1 jam. Kita mau kasih closing statement nih sama teman-teman yang lagi nonton acara ini dengan tema okultisme. Boleh kasih closing statement singkat aja dari El dulu, Randy, lalu Om Peter, Chris. Well, setelah saya pelajarin, saya percaya bahwa dunia roh itu nyata, walaupun banyak orang Kristen juga nggak selalu percaya dunia roh itu nyata. Tapi ini menarik, kalau misalnya dunia roh itu benar nyata, berarti firman Tuhan juga nyata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dibanding yang di luar. So, keep open-minded, jangan langsung bilang semua nggak ada, tapi juga jangan sampai ditakutin sama hal-hal seperti itu. Karena tetap yang di dalam kamu jauh lebih besar dibanding yang akan kamu hadapi sehari-hari. Jangan takut lewat kuburan, jangan takut kalau ke tempat-tempat yang agak-agak merinding-merinding, karena seringkali bukan berarti itu ada setan ya, karena walaupun mungkin itu ada, tetap mereka nggak akan berani karena di dalam kamu lebih besar. Itu aja sih. Buat pemirsa Pijar mungkin yang hari ini merasa takut atau khawatir ketika kita selama ini punya kepercayaan dengan jimat, dengan kuasa-kuasa kegelapan, karena ini sudah turun-temurun. Kalau aku nggak punya ini, nanti nasibku sial. Nanti aku tidak diberkati, aku tidak mendapatkan pertolongan. Sehingga apa? Kita menutup hati kepada kuasa Roh Kudus, kepada Tuhan itu sendiri, karena kita pikir, gue udah nyaman dengan jimat gue, udah nyaman dengan okultisme yang selama ini gue percaya. Aku cuma ingetin bahwa siapa sih yang bisa menjamin hidup kita dan memegang seluruh kehidupan kita lebih kuat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kita buka hati, kita percayakan bahwa Tuhanlah yang memegang segenap kehidupan kita. Dialah yang bukan cuma menjamin keselamatan kita di dunia, tapi justru kehidupan kekal itu yang telah
Tuhan berikan kepada setiap kita gitu. Jadi nggak perlu takut kalau hari ini teman-teman merasa bahwa iya ya kayaknya di dalam diri gue nih masih ada roh-roh kegelapan. Buka hati buat Tuhan, ya, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, maka aku percaya kuasa-kuasa tersebut akan dilepaskan dari kita. Dan kita punya damai sejahtera, kita tidak punya hutang lagi sama kuasa gelap, kita benar-benar dimerdekakan dan jadi milik Kristus seutuhnya. Haleluya. Gitu. Yes. Akan kau sambung dari Bapak Randy, akan aku sambut dengan apa lanjutannya setelah menerima Tuhan tadi kan, menerima Roh Kudus segala macamnya tadi, berarti sudah dimuridkan kan berarti. Jangan berhenti untuk dimuridkan saja, tetapi ambillah bagian untuk memuridkan. Yes. Artinya untuk memuridkan berarti juga menjadi bagian dalam komunitas. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini Yesus mau pamit nih, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti memuridkan dan dimuridkan kemudian memuridkan. Dan ketahuilah kalau melakukan semuanya ini, aku, ini Yesus ngomong, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, keren janjinya. Amin. Asal tadi dari pastor ini nyambung terus. Yes. Oke. Ya, thank you teman-teman semua yang udah ngebahas ini semua selama 1 jam ini, dan jangan lupa kita mau ingetin kamu semua untuk kamu ambil bagian dalam acara Selasa Berbagi ini. Jadi memberikan donasi bagi Pijar TV ke BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Karena apa yang kamu lakukan akan membantu Pijar TV untuk menyiarkan Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Kita ketemu lagi di minggu depan di Selasa Berbagi jam 5.15 waktu Indonesia Barat di Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia.